Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Semangat menjalani kehidupan sebab dalam menempuh kehidupan ini kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Saudara sekalian, mari kita membahas pertanyaan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 12 sampai tanggal 18 Maret tahun 2023. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini dan ketiga pertanyaan ini sesungguhnya diajukan untuk memperdalam bahasan kita. Lukas pasal 22 ayat 24 sampai ayat yang ke-38. Mari kita bersiap diri untuk ini. Kita persiapkan Alkitab dan kita mendalami bersama bagian Alkitab ini dengan menjawab 3 pertanyaan yang sudah diajukan. Kita mulai saja dari pertanyaan nomor 1. Apa pemahaman saudara tentang iman jangan gugur ketika ditampi berdasarkan Lukas pasal 22 ayat 24 sampai ayat yang ke-38. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan pemahaman kita. Pemahaman tentang iman jangan gugur ketika ditampi. Apa pemahaman kita tentang hal itu? Nah, pemahaman ini digali berdasarkan Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 38. Jadi kita memberikan pemahaman, tetapi pemahaman ini lahir setelah kita membaca Lukas pasal 22 ayat 24 sampai ayat yang ke-38, membaca, merenungkan, dan merefleksikannya. Saudara, topik tentang iman itu dimunculkan oleh penginjil Lukas karena situasi dan kondisi umat kala itu, ya. Situasi dan kondisi umat kala itu membuat Lukas termotivasi untuk menulis tentang hal ini. Ada 2 hal yang melatar belakanginya. Yang pertama tentang parusia atau tentang kedatangan Kristus kembali. Ya. Jemaat mulai diganggu dengan omongan-omongan yang mengatakan bahwa kalau kamu menyembah Yesus Kristus yang katanya akan datang kembali, lalu kapan dia kembali? Kapan dia kembali? Sampai sekarang dia tidak muncul. Sampai sekarang dia tidak datang. Ya. Karena adanya omongan seperti ini, umat mulai ragu. Jemaat mulai bimbang. Dan karena itu, Lukas merasa berita tentang iman itu harus segera ditulis dan disampaikan kepada jemaat agar iman mereka tetap kuat. Yang kedua, adanya tekanan dari pemerintah Romawi kala itu yang belum menerima kekristenan itu sebagai sebuah agama yang sah atau sebuah komunitas yang diakui oleh negara yang harus mendapat perlindungan oleh negara. Nah, pemerintah waktu itu tidak begitu respek dengan kekristenan dan bahkan di bawah pemerintahan Kaisar Nero dan Kaisar Domitianus, kekristenan itu mendapat penghambatan yang luar biasa. Orang-orang yang beriman kepada Yesus dianiaya bahkan dibunuh. Nah, karena adanya tekanan-tekanan yang seperti ini, Lukas merasa penting jemaat ini dimotivasi imannya. Dan karena itu lahirlah kitab Injil Lukas. Nah, kali ini kita berkonsentrasi pada Lukas pasal 22 ayat 24 sampai ayat yang ke-38. Ya. Apa pemahaman saudara tentang iman jangan gugur ketika ditampi? Iman, kata iman di sini dalam Lukas pasal 22 ayat 32, kita menemukan kata iman di situ, itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, pistis. Pistis. Dari kata pistewou, artinya mempercayai atau meyakini. Nah, soal mempercayai atau meyakini ini harus kita pahami dengan benar. Sebab ada banyak orang yang salah memahami tentang hal ini. Yang penting dia percaya. Walaupun dia tidak beribadah kepada Tuhan, walaupun dia tidak berdoa kepada Tuhan, yang penting dia percaya. Itu dia pandangnya sebagai sesuatu yang sudah cukup dalam menjalani kehidupan sebagai orang Kristen. Padahal percaya yang dimaksud tidak seperti itu. Kalau kita mempercayai, ya, kalau kita mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, di dalam kepercayaan itu harus ada sikap berserah kepada Tuhan, harus ada sikap taat kepada Tuhan. Contoh sederhana begini, kalau saya menyodorkan sebuah gelas berisi air, dan saya katakan,
Anda percaya di gelas ini, di dalam air, di gelas ini tidak ada racun, lalu Anda mengatakan percaya, ya, itu belum cukup. Kalau saya katakan, oke, kalau Anda percaya, bolehkah Anda meminum air ini? Ya, kalau Anda meminumnya, itu berarti Anda percaya. Tetapi jika Anda tidak meminumnya, berarti Anda belum percaya. Itu ilustrasi sederhana untuk menjelaskan tentang percaya. Jadi dalam percaya itu ada sikap berserah sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Seperti orang yang minum air yang dia percayai tidak ada racun, dia minum air itu. Jadi percaya itu adalah sikap berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya juga mengandung pengertian taat sepenuhnya kepada Tuhan. Taat sepenuhnya kepada Tuhan, seperti orang tadi yang meminum air yang dipercayainya tidak ada racun. Nah, itulah iman. Itulah pistis dalam bahasa Yunaninya. Mempercayai, meyakini sepenuh hati. Mempercayai, meyakini dalam pengertian berserah dan taat kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, iblis disebutkan di sini menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ini yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Yesus mengucapkan kalimat ini dialamatkan kepada Simon Petrus. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 31 sampai ayat yang ke-32, Yesus mengucapkan kalimat ini. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Iblis menuntut, saudara sekalian. Iblis menuntut. Menuntut untuk apa? Menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ya, iblis menuntut menampi Petrus, menampi Simon seperti gandum. Ya, menuntut. Ya, dan memang itu kerja iblis. Dia mendakwa kita. Dia mempersalahkan kita. Dia mau menjatuhkan kita. Nah, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kamu yang dimaksud di sini adalah Simon. Ya, Simon dituntut oleh iblis untuk ditampi seperti gandum. Nah, kita semua tahu proses penampian itu. Untuk memisahkan biji gandum dari sekamnya, ya, maka gandum itu, buah gandum itu, bulir gandum itu harus ditampi. Jadi ada alat penampi di mana alat itu mengangkat gandum ke udara sehingga sekamnya diterbangkan oleh angin dan yang jatuh ke tanah adalah biji gandum. Biji gandum. Jadi pengertian menampi di sini adalah memisahkan biji gandum dari sekamnya. Nah, kata menampi di sini menunjuk pada iblis, di mana iblis mau menampi, itu berarti iblis mau mencobai Simon untuk menjatuhkan Simon. Dan jika kita membaca perikop selanjutnya di dalam Lukas pasal 22 ayat 54 sampai ayat yang ke-62, proses itu berlangsung. Ya, proses itu berlangsung di mana ketika Yesus ditangkap, lalu Petrus ini ada di situ bersama-sama dengan Yesus. Lalu Petrus mengamat-amati Yesus, dia mengikuti Yesus dari jauh, kemudian datanglah seorang hamba perempuan. Hamba perempuan ini langsung menuding Petrus sebagai salah seorang murid Yesus. Dia mengucapkan kalimat ini, juga orang ini ada bersama-sama dengan dia. Ya, juga orang ini ada bersama-sama dengan dia. Itu kata hamba perempuan. Ya, dia langsung menunjuk Petrus, orang ini ada bersama-sama dengan dia. Tetapi apa jawab Petrus? Petrus menjawab begini, bukan, aku tidak kenal dia. Perhatikan, cermati baik-baik. Petrus menyangkal Yesus. Bukan, aku tidak kenal dia. Apakah masalah selesai? Tidak, saudara sekalian. Muncul lagi seorang yang lain. Orang ini mengatakan, engkau juga seorang dari mereka. Engkau juga seorang dari mereka. Jadi sudah ada dua orang yang mengatakan Petrus itu adalah salah satu dari murid-murid Yesus. Tetapi apa kata Simon Petrus? Bukan, aku tidak. Nah, sampai di sini apakah masalah selesai?
Tidak, muncul lagi yang ketiga. Disebutkan oleh penginjil Lukas seorang lain, ya. Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, lebih keras, lebih tegas. Sungguh, ya. Sungguh itu artinya benar adanya. Orang ini ada bersama-sama dengan dia. Pada saat itu Petrus mengucapkan kalimat yang tegas, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Itu kata Simon Petrus. Dan apa yang terjadi pada saat itu juga ayam berkokok. Dan Yesus memandang kepada Petrus. Nah, ini adalah sebuah kisah yang menunjukkan kepada kita bahwa iblis mencobai Petrus melalui 3 orang ini. Petrus dicobai. Ditanyakan apakah dia benar murid dari Yesus. Nah, Petrus tidak mengakuinya. Mengapa? Sebab dia takut. Dia merasa terancam. Kalau dia mengakuinya, ada kemungkinan dia juga akan ditangkap. Sebab dia dipandang sebagai orang yang dekat dengan Yesus. Dia dipandang sebagai murid Yesus. Nah, untuk menghindari itu, Petrus tidak mengakuinya. Jadi Petrus jatuh di sini, jatuh ke dalam pencobaan dari iblis. Mengapa dia jatuh? Karena dia merasa nyawanya itu lebih berharga. Dia berpikir bahwa jika dia mengakui sebagai murid Yesus, resikonya tidak baik. Dia merasa jika dia mengakui sebagai murid Yesus, itu sangat berisiko. Sangat berisiko. Dan dia bisa kehilangan nyawanya. Karena itu, Simon Petrus memilih tidak mengakuinya. Saudara, teks Lukas pasal 22 ayat 54 sampai ayat yang ke-62 menunjukkan iman Petrus yang gugur. Iman Petrus yang jatuh, dia menyangkal Yesus. Tetapi kemudian setelah Yesus bangkit, Yesus menjumpai Petrus dan bertanya apakah dia mengasihinya. Saudara, iman Petrus gugur ketika dia dicobai oleh iblis melalui 3 orang. Seorang hamba perempuan dan 2 orang tidak disebutkan identitasnya oleh penginjil Lukas. Saat itulah Petrus gugur imannya. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Yesus setelah dia bangkit, dia menjumpai Petrus. Dia mengajukan 3 pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Pada kali yang ketiga, Petrus menangis. Dia menyesali kesalahannya. Dia menyesali kegagalannya sebagai murid Yesus. Dan pada saat itulah dia mengakuinya di hadapan Yesus. Lalu dia bertekad akan menjadi murid Yesus yang setia. Yesus menerima pengakuan Petrus. Yesus memberi kesempatan kepada Petrus untuk kembali berjalan sebagai pengikutnya yang setia. Dan Petrus membuktikannya. Dia menginjil di sepanjang tanah Yerusalem. Bahkan sampai ke kota Roma dan mati di sana. Inilah Petrus. Dia pernah gugur imannya. Tetapi kemudian dia menyesali semuanya itu. Dia bangkit dan menjadi orang yang hebat. Orang yang sukses dalam penginjilan. Dari sini kita bisa membangun pemahaman. Iman jangan gugur ketika ditampi. Iman itu ternyata adalah mempercayai Tuhan sepenuh hati, berserah sepenuhnya kepadanya, dan taat kepadanya. Iman itu ternyata mempercayai Tuhan sepenuh hati. Dalam mempercayai itu, terkandung sikap berserah sepenuh hati kepada Tuhan, dan taat kepada perintah-perintahnya. Yang kedua, iblis menuntut untuk menampi. Artinya, ketika kita beriman kepada Tuhan, iblis meminta kepada Tuhan untuk mencobai kita. Jadi dalam menempuh kehidupan ini, ada saja cobaan-cobaan yang datangnya dari iblis. Semuanya itu harus dilihat sebagai hal yang positif, sejauh mana kita bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, kekuatan untuk menghadapinya adalah doa. Yesus berdoa untuk Petrus, dan pada akhirnya Petrus bisa melewati pencobaan itu. Benar gugur imannya kala itu, tetapi kemudian dia bangkit dan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa.
Yang keempat, kualitas iman didapatkan setelah melalui proses penampian. Setelah kita mengalami pencobaan yang luar biasa, kualitas iman kita tumbuh di sana, bertunas di sana. Itulah yang boleh saya share untuk pertanyaan nomor 1, dan itulah jawaban yang boleh saya berikan. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Mengapa iman dapat menjadi lemah bahkan gugur ketika ditampi? Mengapa, saudara sekalian? Ini pertanyaan yang menarik sekali. Ini pertanyaan yang sangat relevan jika dihubungkan dengan kehidupan kita. Mengapa iman dapat menjadi lemah bahkan gugur ketika ditampi? Ada 5 hal. Ada 5 hal yang menjadi alasannya. Yang pertama, terlalu sibuk. Jika Anda terlalu sibuk, jarang bersekutu di dalam Tuhan, hanya tenggelam dalam kesenanganmu, hanya tenggelam dengan duniamu, lalu tidak ada ruang lagi untuk bersekutu di dalam Tuhan, itu bisa menyebabkan imanmu gugur. Artinya ketika pencobaan itu datang, engkau tidak siap untuk itu, karena engkau terlalu sibuk dengan duniamu. Karena itu waspadalah, sibuk itu baik, tetapi dari tengah-tengah kesibukanmu, engkau harus punya waktu untuk bersekutu di dalam Tuhan. Yang kedua, lingkungan kita bergaul dengan orang yang punya kebiasaan buruk, itu sangat mempengaruhi perjalanan kehidupan beriman kita. Karena itu pastikan dengan siapa engkau bergaul. Bergaullah dengan orang yang sungguh-sungguh dapat menolongmu, dapat menumbuh kembangkan imanmu ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, mendapat masalah yang beruntun, itu bisa membuat iman kita gugur. Dalam Alkitab kan ada contoh tentang hal itu. Ayub, ya, hartanya habis, anaknya meninggal semua, ya, apa yang dia miliki semuanya ludes, dan tubuhnya dipenuhi dengan penyakit yang mengerikan. Dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, istri Ayub mempertanyakan kesalehan Ayub. Masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi istri Ayub depresi dengan keadaan yang seperti itu. Harta hilang, anak mati, kemudian suaminya penyakitan. Mengalami penyakit yang mengerikan. Tetapi Ayub di tengah situasi dan kondisi hidup yang tidak menyenangkan itu, dia mengucapkan kalimat ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, Ayub adalah contoh nyata bagi kita. Ketika masalah datang beruntun, dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, kita harus waspada. Jangan sampai masalah yang beruntun membuat kita seperti istri Ayub meninggalkan imannya kepada Tuhan. Yang keempat, mentalitas mengeluh daripada bersyukur. Ini bisa membuat iman kita gugur, saudara sekalian. Ketika melihat sesuatu, tantangan dan pergumulan, kita mengeluh atasnya. Ya, seharusnya kita mengucap syukur. Sebab ketika kita mengucap syukur, pikiran kita terarah kepada Tuhan dan kita mengandalkan kuasa Tuhan. Tetapi kalau kita mengeluh, kita meratapi masalah yang ada dan itu menjadi energi yang negatif bagi tubuh kita. Sehingga ketika pencobaan itu datang, kita tidak siap. Mengapa? Karena kita dalam menjalani kehidupan tidak bersyukur, tetapi mengeluh. Itu yang keempat. Yang kelima, malas membekali diri dengan pengetahuan rohani. Ya, bacaan-bacaan kita bukan bacaan rohani. Boleh saja kita membaca bacaan-bacaan yang non-rohani, tetapi kita harus punya waktu, meluangkan waktu untuk membaca bacaan-bacaan yang rohani. Bacaan-bacaan yang memotivasi kita bertumbuh dalam iman. Itu hal kelima yang harus kita lakukan agar iman kita tidak gugur. Sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Bagaimana caranya orang beriman dapat lolos dari tampian iblis? Ada 4 hal yang saya mau kemukakan di sini agar orang beriman dapat lolos dari tampian iblis. Yang pertama, dalam bacaan kita, Lukas pasal 22 ayat 24 sampai ayat yang ke-38, Yesus telah menunjukkannya kepada kita. Ya, Yesus telah menunjukkannya kepada kita. Saya akan membacakan bagi kita semua.
Lukas 22 ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Jadi, sikap yang terbaik ketika kita mengalami tampian dari iblis atau pencobaan dari iblis adalah berdoa kepada Tuhan. Ambillah sikap berdoa kepada Tuhan. Sebab dengan berdoa kita mengandalkan kuasa Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan kuasa Tuhan, iblis tidak mungkin dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Itu yang pertama. Doa itu penting. Doa itu penting. Jalanilah kehidupan yang senantiasa berdoa. Sebab jika engkau berdoa, kuasa Tuhan menyertaimu dan engkau punya kekuatan untuk mengalahkan kuasa iblis. Yang kedua, melekat pada Yesus. Bersekutu dalam Yesus. Mengapa saya katakan demikian? Karena Yesus pernah mengusapkannya. Saya mengajak kita untuk membuka kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan bagi kita semua. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Garis bawahi kalimat akhir yang diucapkan oleh Yesus di sini. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ini ranting. Kita ini diibaratkan ranting oleh Yesus. Ranting itu tidak mungkin berbuah jika ranting itu terlepas dari pokoknya. Ya. Ranting anggur misalnya, dia tidak akan berbuah jika ranting ini tidak melekat pada pokok anggur. Sepanjang ranting ini melekat pada pokok anggur, ranting itu pasti berbuah. Dan ini mengajarkan kita hiduplah bersekutu dalam Tuhan. Jika ada ibadah, beribadahlah. Bangunlah persekutuan dalam Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhanlah kita beroleh kekuatan. Siapapun yang bersekutu dalam Tuhan, melekat pada Tuhan, dia beroleh kekuatan untuk menghadapi pencobaan dari si jahat. Yang ketiga, kerendahan hati. Ya, sikap rendah hati, menjalani hidup yang rendah hati itu sangat penting. Sangat penting. Kitab Amsal menunjukkannya kepada kita, kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi kehormatan itu sebenarnya akibat. Orang yang menjalani kehidupan dalam kerendahan hati, dia pasti akan dihormati. Sebaliknya, orang yang tinggi hati, orang yang sombong, dia pasti akan mengalami kehancuran. Nah, Tuhan menghendaki kehidupan yang rendah hati. Tuhan benci dengan kesombongan. Tuhan benci dengan orang yang tinggi hati. Kalau kita ingin Tuhan berpihak pada kita, jalanilah kehidupan dalam kerendahan hati. Sebab hanya dengan orang yang rendah hatilah Tuhan mau bergaul karib. Tuhan mau berteman dengannya dan menjadikannya sahabat. Yang keempat, taat kepada Tuhan. Cara orang beriman lolos dari tampian iblis adalah taat kepada Tuhan. Dalam ketaatan kepada Tuhan, kita beroleh kekuatan. Dalam ketaatan kepada Tuhan, Tuhan memberkati kita. Dalam ketaatan kepada Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Mengapa? Karena kita sedang berjalan mengikutinya. Karena kita sedang berjalan melaksanakan apa yang Dia perintahkan. Jika kita memerintah seseorang dan orang itu melaksanakannya, kita pasti senang dan memberkati orang itu. Sebaliknya, jika orang itu tidak melaksanakan apa yang kita perintahkan, kita pasti kesal dan marah pada orang itu. Demikian halnya dengan Tuhan. Jika kita mentaati Tuhan, Tuhan pasti senang dengan kita dan Dia pasti akan memberkati kehidupan kita. Demikianlah hal yang boleh saya sampaikan melalui kesempatan ini. Mintalah Roh Kudus untuk menyempurnakannya. Ingatlah hal ini, iman jangan gugur ketika ditampi. Selamat berjuang, memelihara imanmu. Tuhan Yesus, sumber kekuatan kita, memberkati kita. Amin.